Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan saya berharap kita juga selalu diberi kesehatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi 7 Juni 2022. Sebelum kita melakukan aktivitas kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan daripadanya dan mendengarkan akan kebenaran firman-Nya untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh Engkau perkenankan kepada kami dan sampai detik ini. Terima kasih juga Engkau masih melindungi dan memberkati kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Tuhan, atas penyertaan berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, di pagi ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bukalah akal dan pikiran kami, agar kami dimampukan mengerti firman-Mu, dan kami dapat memahami, dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi, karena kami tidak mampu mengerti firman-Mu hanya dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Oleh karena itu, perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan kami pun siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, perenungan kita di pagi hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan semua di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang dari sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya, yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji. Aku akan menimpahkan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri, demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas
dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan, lalu menghilangkan penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Amin. Tema perenungan kita di pagi hari ini ialah hidup dalam pemeliharaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana perasaan saudara jika pernah jatuh karena melawan perintah Tuhan? Adakah saudara mengatakan, mungkin ada rencana Tuhan yang berproses dalam hidupku? Atau kita menghakimi orang lain sebagai penyebab pergumulan hidup kita? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Allah menjawab Yeskiel yang bergumul karena umat Israel yang telah jauh daripadanya. Akibatnya, mereka harus menjalani hukuman dengan cara menjadi orang buangan di negeri asing. Namun, hal ini bukan akhir bagi mereka. Allah berjanji bahwa ada saatnya Tuhan akan menghimpun mereka kembali. Akan tiba saatnya Allah menuntun mereka pulang ke tanah perjanjian dan mereka akan tetap tinggal di sana. Konsekuensinya, umat Israel harus bertobat. Setelah dibebaskan dari pembuangan, mereka harus meninggalkan segala penyembahan berhala. Mereka akan hidup taat kepada Allah dengan mengikuti hukum-Nya dengan setia. Dan hidup mereka sungguh-sungguh menunjukkan hati diri sebagai umat milik Allah. Tetapi jika mereka tetap menyembah berhala, maka hukuman yang lebih berat menanti mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kasih Allah yang sempurna terlihat dari pemeliharaannya. Ia ingin agar manusia yang dikasihinya hidup di dalam segala berkat-Nya. Namun, manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, sehingga sering melakukan kesalahan. Allah pasti menghukum umat-Nya yang berbuat dosa, namun Ia tetap mengasihi dan mau menyelamatkan mereka. Allah menjatuhkan hukuman, tetapi di saat yang sama, Ia juga menjanjikan pemulihan dan pembaruan. Keyakinan akan kasih Allah yang sempurna seharusnya membuat kita berusaha untuk melakukan segala kehendak-Nya. Amin. Mari kita kembali tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bangun tanpa kekurangan satu apapun. Dan di pagi hari ini juga Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami dan meyakinkan kami akan kasih Allah yang sempurna yang akan selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu memang sungguh nyata dan selalu ada di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan, kami datang mendoakan jemaat-Mu terkasih. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang berada dimanapun. Tuhan kuatkan, Tuhan lindungi, Tuhan jaga di dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan bantu untuk melewati setiap proses kehidupan yang dijalani. Tuhan bimbing, Tuhan tuntun di dalam pekerjaannya, sehingga setiap pekerjaan, setiap usaha ataupun tanggung jawab yang ia lakukan, ia dapat melakukan dengan baik dan dapat menyelesaikan setiap tanggung jawab yang di dalam kehidupannya ia jalani dengan baik. Ya Tuhan, hamba-Mu yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu melalui lewat doa Tuhan. Kiranya Engkau yang akan selalu memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada hamba-hamba-Mu yang dalam kelemahan tubuh.
Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas setiap sukacita yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang indah yang Engkau berikan. Ya Tuhan, Engkau yang melihat setiap kehidupan yang kami jalani, dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan yang kami alami. Dan kami yakin Engkau yang akan selalu memberikan jawaban, Engkau yang akan menuntun dan menjaga kami dalam melalui setiap pengharapan, setiap pergumulan, setiap pencapaian yang ingin kami capai Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, ungkapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan taruhlah selalu harapanmu di dalam Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.